Muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, ini merupakan sesi kita yang kedua dari pembahasan kitab Nawaqidul Islam. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan melihat beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, afwan. Tadi antum telah menerangkan kepada kita bahwasanya demokrasi termasuk dari kekufuran. Iya, ini kekufuran dan tidak bisa dipungkiri karena kalau kita merujuk kepada pengertian demokrasi, dia bertentangan dengan Islam. Yaitu meyakini bahwa suara terbanyak adalah bisa mengalahkan suara Tuhan. Dalam demokrasi, apa yang sudah baku dalam Islam itu bisa dibatalkan apabila kalah suara. Ya, saya rasa ini perkara yang jelas ya. Sedangkan dalam Islam, kebenaran itu tolak ukurnya adalah ayat suci, Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya. Dan dalam Islam, perkara-perkara yang sudah dikenal bahwa itu adalah hukum yang qat'i, hukum yang jelas dalam Al-Quran, seperti misalnya haramnya zina, itu tidak bisa lagi diperdebatkan, tidak bisa lagi didiskusikan, ya, tidak bisa lagi dan tidak boleh lagi seseorang mengangkatnya dalam forum, kemudian didudukkan apakah zina perlu dilegalkan ataukah tidak perlu dilegalkan. Tidak ada dalam syura sekalipun, tidak ada yang seperti itu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah celah di dalam Al-Quran mereka yang meyakini bahwa suara terbanyak itu adalah kebenaran. Dalam Islam bahwa justru al-haq itu qalil. Kebenaran itu ya, pendukungnya sedikit. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah." Kalau kamu mengikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi justru yang mayoritas umumnya itu justru mereka ya, di atas kebatilan. Dan al-haq itu umumnya adalah qillah. Umumnya adalah sedikit. Tapi mungkin saja di satu waktu al-haq itu menjadi mayoritas. Intinya suara mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Ini harus kita imani. Ya, kalau kita mengimani bahwa suara mayoritas itu tolak ukur kebenaran, kita setelah melabrak dan telah menabrak sendi-sendi Al-Quran. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman melainkan mereka musyrik. Beriman dalam hal rububiyah namun musyrik dalam perkara uluhiyah. Mayoritas orang. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka orang yang bersyukur. Artinya mayoritas orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sudah bisa menjadikan tolak ukur kebenaran itu suara mayoritas? Bahkan dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan ya, bahwa akan datang nanti di hari kiamat para nabi. Kata Rasulullah, "Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan." Aku melihat ada nabi pengikutnya cuma satu atau dua orang saja. Wa nabiyya wa ma'ahu rahtun, pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang saja. Wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, ada nabi enggak punya pengikut. Terus dia di atas kebatilan gitu karena enggak ada pengikutnya. Ya, ini bukan tolak ukur kebenaran. Mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Sedangkan dalam ya demokrasi ya, mayoritas itu ya bisa memimpin. Bahkan dalam demokrasi ya, bisa menggugat hukum Allah.
Dalam demokrasi ada, dalam syura nggak ada. Syura bukan demokrasi, beda antara syura dan demokrasi. Dalam demokrasi, hukum yang qat'i itu bisa digugat. Yang qat'i dalam Islam itu bisa digugat. Kalau kalah suara di dalam demokrasi, seperti itu. Dalam demokrasi juga, suara orang yang beriman, ya, itu dianggap sama, setara, sebanding, ya, dengan suara seorang nab, seorang pelacur, dianggap sama. Kamu satu suara, dia satu suara. Padahal ini seorang alim, seorang yang bertakwa, rajin mengerjakan salat, menundukkan pandangan, ya, takut kepada Allah. Sedangkan ini adalah, ya, kebalikannya. Dianggap sama dalam demokrasi. Dalam syura tidak. Dalam syura yang diajak bermusyawarah itu hanya ahlul hal wal aqd, para ulama, ya, para ahli dalam bidangnya. Tidak semua orang diajak untuk bersuara, dan tidak semua orang diajak bermusyawarah dalam syura. Jadi dalam Islam ada syura, dan syura bukan demokrasi. Demokrasi ini pelanggaran, ya, dan nilai-nilainya bertentangan dengan Islam. Nah, yang kita katakan kekufuran adalah sistemnya, ya. Maka wajib meyakini yang kufurnya demokrasi. Lalu bagaimana kita yang masih mengikuti pilkada atau pemilu makhluk? Nah, sebagian orang menganggap bahwa kondisi saat ini, ya, umat Islam tidak bisa memperjuangkan Islam kecuali melalui jalur demokrasi. Karena memang musuh Islam telah menutup celah itu. Ya, orang yang, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jangan menempuh jalan itu. Jangan menempuh jalan demokrasi dalam perjuangan Islam. Lantas gimana dengan orang yang menempuh jalan demokrasi yang perjuangan Islam? Selagi dia meyakini bahwa demokrasi itu kufur, namun dia berijtihad salah dalam hal ini. Ya. Maka dalam konteks seperti ini, ya, kita harap, ya, bahwa mereka ini, ya, yaitu orang-orang yang menempuh jalan perjuangan Islam melalui demokrasi, bahwa mereka itu keliru dalam hal ini. Namun tidak dikafirkan, ya, kecuali kalau dia mengimani benarnya demokrasi. Jadi kalau mereka, ya, ditanya, Bapak ikut demokrasi? Demokrasi itu begini. Apakah Bapak berpegang dengan konsekuensinya? Dalam demokrasi, suara rakyat, ya, lebih tinggi daripada suara Tuhan. Ya, saya berpegang dengan konsekuensinya. Ini lain cerita. Orang ini kafir. Ya, kepada Allah. Namun kebanyakan orang tidak begitu, alhamdulillah. Ya, ya, kita harus nuzul aja dulu. Ya. Banyak orang tidak begitu, alhamdulillah. Namun mereka hanya melihat bahwa jalan memperjuangkan Islam saat ini hanya tertutup kecuali melalui jalur demokrasi. Akhtar, mereka keliru. Kenapa mereka lakukan kufuran? Namun tidak, ya, dikafirkan, ya, begitu saja. Intinya, ya, bahwa amalan seperti itu, ya, kufur kalau dia meyakini benarnya demokrasi. Lantas bagaimana dengan pilkada, pemilu? Nah, ini juga masalah lain lagi. Dalam konteks seperti ini, para ulama yang mengatakan bahwa demokrasi itu kufur, mereka juga menyarankan dalam kondisi di mana tidak ada pilihan antara pemimpin yang dia pilih antara kafir sama muslim. Di mana dikhawatirkan kalau dia tidak terjun, tidak ikut memilih, bahwa pemimpin kafir ini justru dia akan menang, kemudian akan menindas Islam, maka tidak mengapa menempuh, ya, artinya ikut dalam, ya, pesta demokrasi tersebut, ya, dalam rangka untuk memenangkan pemimpin muslim. Paling tidak dia tahu bahwa ini fatwa, ya, fatwa dari sebagian, ya, ulama juga. Dan di sana ada yang melarang. Nah, dalam konteks seperti ini, ya, saya harap tidak menjadi ajang perdebatan. Karena antara pihak yang melarang
begitu juga yang membolehkan dalam yang sifatnya kondisional seperti tadi. Tidak ada pilihan lain antara pemimpin kafir dengan pemimpin muslim. Kemudian ya, karena khawatir kelompok kafir itulah yang menang sehingga menindas kaum muslimin, maka dibolehkan. Ikhtiar para ulama antara pihak yang boleh dan yang tidak. Saya harap tidak terjadi perdebatan seperti debat kusir yang panjang yang akhirnya hanya ya menjauhkan kaum muslimin ya dari mahwa anfa yang lebih bermanfaat. Karena kita lihat dalam masalah ini ya perdebatannya panjang. Jadi intinya yang ingin saya tekankan dalam masalah ini bahwa demokrasi kufur itu meyakini kebenarannya. Namun pelakunya ya harus kita lihat kembali kepada motifnya. Pada motifnya ya seperti apa. Ini yang saya tahu dalam perkara ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang yang tidak mengkafirkan orang yang melakukan kesyirikan atau ragu terhadap kesyirikan atau membenarkan kesyirikan mereka, apakah sama hukumnya? Jelas, membenarkan kesyirikan lebih jelek ya daripada tidak mengkafirkan atau ragu terhadap kekafiran. Semuanya adalah kekufuran. Tidak mengkafirkan musyrikin, kemudian ragu akan kafirnya musyrikin, kemudian yang ketiga membenarkan. Kenapa yang ketiga ini lebih jelek? Karena yang ketiga ini berarti membolehkan, mempromosikan. Ya, beda dengan tidak mengkafirkan. Mungkin dia nggak mempromosikan, cuman dia ya, karena tawarruh yang berlebihan, warak dalam ya, bab yang salah. Seharusnya dia nggak warak dalam hal-hal yang jelas, ya, bla-bla. Justru warak dalam perkara-perkara yang jelas seperti ini bisa jatuh pada kekufuran, atau bahkan kufur. Ada orang ngaku Nabi, dia bilang saya mengambil jalan warak, saya nggak mau mengkafirkan. Itu bukan warak namanya. Ya. Ada orang mengatakan zina halal, ya. Kemudian dia bilang saya mau warak, saya nggak mau mengkafirkan orang yang mengatakan zina halal. Dari mana? Ya. Ini salah tempat waraknya. Bahkan yang warak adalah mengkafirkan. Namun mensahihkan, membenarkan ya perbuatan al-musyrikin ya, seperti ya, menghiasi perbuatan mereka. Yang populer sekarang ini adalah mengatakan bahwa orang yang ijtihad ya, kemudian ijtihadnya itu sampai ke taraf membolehkan kesyirikan. Ya, padahal ini sudah keliru. Karena dalam bab tauhid dan syirik bukan ranah ijtihad. Bukan ranah ijtihad. Ya. Tapi dia bilang bahwa orang yang berijtihad dalam syirik akbar, kemudian ijtihadnya itu sampai kepada keputusan bahwa ya boleh ya menyembah Nyi Roro Kidul atau Semar. Ya ijtihad, dari ijtihadnya dia bilang boleh beribadah kepada Nyi Roro Kidul dan Semar. Ya, kata dia ini orang dapat pahala satu. Ya, walaupun salah. Kalau benar pahalanya dua, kalau salah dia salah, pahalanya satu. Ya, itu masuk tajwid. Masuk menghiasi kesyirikan itu. Ya. Dan runtuh Islam. Ya. Karena semua orang musyrik kan mengatakan itu ijtihad. Ya. Dan menurut fulan, walaupun saya salah, saya dapat pahala. Kalau begitu, kita tutup semua pembahasan tauhid, tidak ada lagi dakwah tauhid. Betul? Itu konsekuensi dari ucapan itu. Ya, ini harbun ala tauhid. Peperangan terhadap tauhid. Tazyinul musyrikin, menghiasi ajaran orang-orang musyrikin. Seperti itu. Nah, kita lihat perkataan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala tentang masalah menghiasi ya ajaran musyrikin ini. Kata beliau qala wa hadhi ashad, dan ini lebih jelek lagi in ta'ama mazhabahum. Kalau orang itu membenarkan ajarannya musyrikin. Atau qala fil ladzi ya'lamunahu nadhar, atau dia bilang apa yang mereka lakukan itu menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ya fihi nadhar.
Maksudnya fi nazar itu ya bisa ditinjau kembali. Artinya dia nggak bisa putuskan bahwa itu adalah kesyirikan, pelakunya musyrik. Namun itu bisa dibahas dan didiskusikan. Fi nazar. Mungkin ada celah di mana apa yang mereka lakukan itu sebenarnya dapat dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Fi nazar. Hadhihi nama wa ittikhadul wasail. Orang yang terakili pikirannya dia akan bilang, yang mereka lakukan itu kan cuma mengambil perantara. Dia tidak bisa membedakan antara ajaran musyrikin dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mengambil perantara itulah ajarannya musyrikin. Musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu justru dari pintu tawassul. Dari pintu tawassul. Bukan enggak kenal Tuhan. Ya, lihat orang sekarang sampai ada yang bilang enggak kenal Tuhan, itu baru kufur, tapi kalau kenal Tuhan enggak kafir. Orang seperti itu kafir. Ya. Kita tahu atau kita tidak tahu? Ya? Ya, kalau kita tahu wajib bagi kita untuk mengkafirkannya, yaitu meyakini kafirnya. Baik konsekuensi iman kita, konsekuensi syahadat kita. Apa lagi kita bilang? Nggak ada urusan saya dengan dia, yang penting saya sholat, saya nggak mau kafirin orang. Ini dari mana ini? Selama Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kita kufur kepada tauhid. Itulah makna dari syahadat la ilaha illallah. Atau yaqulu haula juhal. Lihat Syekh Saleh ya, mencontohkan orang-orang yang membenarkan ajaran musyrikin. Apa yang diberikan oleh Syekh Saleh? Contoh yang diberikan. Dia bilang haula juhal. Pelaku kesyirikan itu jahil. Waqa'u fi hadzal amri an jahil. Mereka melakukan perbuatan itu karena jahil. Ini termasuk dari tafsir, membenarkan ajaran musyrikin. Kemudian beliau kuatkan wa yudadu anhu, bahwa ucapan itu bentuk dari pembelaan terhadap pelaku kesyirikan. Jadi yang ngomong gitu siapa? Saya atau Syekh Shalih Fauzan? Saleh. Ya. Jadi mengatakan bahwa mereka nggak kafir karena mereka jahil. Mereka nggak kafir karena mereka jahil. Ini bentuk dari awsahha madhabahum, membenarkan ajaran. Wa yudadi anhum, membela mereka. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Asyaddu kufran minhum. Yang seperti ini lebih jelek lagi kekufurannya daripada pelaku kesyirikan itu. Pelaku kesyirikan itu cuma melakukan. Ya, dia mau mempromosikan, dia lakukan kesyirikan buat dirinya sendiri. Tapi orang yang mengajak kepada kesyirikan, membenarkan kesyirikan, mengiyakan kesyirikan dengan dalil, asyaddu kufran. Lebih jelek lagi kekufuran. Anda akan lihat bahwa sebagian mereka pasti akan membawakan sebagian kalam ulama. Membawa ucapan-ucapan ulama. Namun ucapan-ucapan yang samar, yang bisa mereka pelintir, ya, sehingga akhirnya orang-orang yang lemah imannya termakan dengan syubhat-syubhat tersebut. Para asyaddu kufran minhum, yang sepertinya lebih jelek lagi kufurannya daripada pelakunya sendiri. Dia sahhaha al-kufra, karena dia telah membenarkan kekufuran. Wa sahhaha syirka, dan membenarkan kesyirikan. Jelas, jadi semuanya sama-sama kekufuran. Namun yang terakhir itu membenarkan ya, ajaran musyrikin itu asyad kufran, lebih jelek dari kekufurannya. Seperti apa membenarkan ajaran musyrikin tadi? Ya, membela mereka, menghiasi ajaran mereka, membawakan dalil, mencarikan untuk mereka uzur. Dengan alasan bahwa mereka jahil. Melakukan perbuatan itu karena jahil. Mengenai syirik akbar, bagaimana menghukumi teman sendiri yang sama-sama sudah ngaji bahwa permasalahan itu masih ada uzur atas kejahilan dia. Atas kejahilan. Ini masalah uzur jahil. Jadi masalah ini sebenarnya sudah selesai. Cuma sebagian orang ingin menghidupkannya kembali. Mengatakan bahwa orang yang jahil tidak dikafirkan. Ini keliruan yang fatal. Orang yang melakukan kekufuran an jahil karena kejahilan, ya, sedangkan Quran turun, dia tahu ada nabi namanya Muhammad. Kemudian dia bilang kami jahil, itu cuma klaim
Sebenarnya cuma klaim. Hakikatnya dia nggak jahil. Karena orang yang jahil dalam Islam, ya itu orang yang tidak sampai kepadanya keterangan. Pertama kita harus paham apa yang dimaksud dengan kejahilan. Kejahilan, ya, pada dasarnya adalah uzur. Terus tahu. Tapi Allah sudah putus uzur itu. Sudah tutup uzur itu. Ya, uzur itu adalah dispensasi, ya. Kasih dispensasi. Ya, dimaafkan. Allah sudah tutup uzur itu dengan apa? Diutusnya Nabi dan diturunkannya Quran. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an unzirakum bi wa man balagh. Dan diwahyukan kepada Quran ini agar aku beri peringatan kepada kalian dengan Quran ini dan orang-orang yang sampai kepadanya Quran ini. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang Allah utus, ya, memberi peringatan dan kabar gembira agar tidak lagi bagi manusia. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Di hadapan Allah alasan. Setelah diutusnya Rasul. Nah, jadi waktu masalahnya dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai kepadanya berita ada Nabi sampai, oh ada Nabi namanya Muhammad, kemudian dia nggak cari tahu, ya sudah sampai kepada Quran dengan bahasanya, bilughatih, dengan bahasanya, nggak lagi disebut jahil. Jadi antum boleh aja bilang kejahilan diberi uzur, tapi antum harus terangkan yang dimaksud seperti apa. Atau kalian katakan bahwa tidak ada uzur bagi orang yang sudah sampai kepadanya Al-Quran dan sudah mendengar ada Nabi namanya Muhammad. Seperti itu. Dan kesimpulan para ulama dalam masalah ini, ya, bahwa orang yang melakukan kesyirikan karena jahil dan dia sudah sampai kepadanya Quran, seperti Syekh bin Baz mengatakan bahwa orang itu kafir lahir batin. Kafir lahir batin. Artinya di dunia dia kafir, di akhirat, ya, dia neraka jahanam. Ini kesimpulannya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh Shalih Fauzan lebih melembut dia. Syekh Shalih Fauzan bilang bahwa orang tersebut di dunia kafir, tapi kalau, ya, belum dikasih tahu lagi, belum ditakrif lagi, ya, maka orang tersebut di akhirat yumtahan, diimtihan. Anggap bahwa belum tegak kepadanya hujjah. Belum dikasih tahu lagi, ya, belum disadarkan lagi, maka di akhirat dia yumtahan. Kalau sudah dikasih tahu dan disadarkan kemudian dia ngeyel, maka dia kafir lahir batin. Intinya Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh bin Baz ketemu pendapatnya terkait dengan hukum mereka di dunia. Bahwa mereka di dunia hukumnya apa? Nah, itu kita harus paham. Ya. Jadi tadi yang pertama tentang, ya, siapa orang yang disebut jahil dan siapa yang tidak disebut jahil. Dan ini juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa orang musyrikin diberi uzur, bahwa mereka tidak dikafirkan. Mereka berpegang dengan pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Padahal kalau mereka mau lebih jujur lagi dalam menukil perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti dalam syarah beliau pada Kasyf Syubhat, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, adapun orang yang mu'rid, adapun orang yang berpaling. Siapa yang berpaling? Udah sampai kepadanya Quran, udah sampai kepadanya Nabi, kemudian dia tidak mau mencari tahu. Kenapa dengan orang yang mu'rid ini, Syekh juga mengatakan bahwa orang tersebut la, tidak ada wujud. Ya. Kemudian, ya, kira-kira seperti itu kesimpulan dari pembahasan tersebut. Ya, tentunya masalah ini, ya, termasuk perkara yang penting. Dan sebagian orang menakut-nakuti, ya, orang yang ingin belajar tauhid, ya, dengan hati-hati dengan belajar takfir. Seperti tadi telah saya isyaratkan. Namun kita jelaskan bahwa justru yang berbahaya adalah tidak mengetahui, ya, batasan-batasan dalam perkara takfir. Maka harus mempelajarinya sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah yang dikenal. Jadi jangan kita lari dari pembahasan seperti ini, kemudian akhirnya kita terjatuh. Karena, ya, bahayanya tidak mengkafirkan musyrikin, ya, itu tidak lebih ringan dibandingkan dengan bahaya, ya, salah dalam mengkafirkan. Ya, menganggap orang yang sudah kafir sebagai muslim dalam perkara yang wadih,
dalam perkara yang sudah jelas, dalam perkara yang sudah terang, dalam perkara yang sudah gamblang. Ya. Itu tidak kalah bahayanya dengan bahaya salah dalam mengkafir. Salah mengkafir itu bahaya. Namun, ya, tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas kekufurannya, ini juga bahaya. Bahkan termasuk adalah pembatal. Jadi solusinya adalah belajar. Jangan mau dikibuli, jangan mau dibohongi, ya, oleh orang-orang yang menakut-nakutkan kaum muslimin dari pembahasannya. Ya, karena mereka sendiri sebenarnya emang nggak belajar tentang masalah ini, sehingga mereka yang menakut-nakuti orang terhadap perkara ini. Al-muhim, masalah ini sudah selesai, sudah kelar. Ya, barang siapa ingin lebih jelasnya lagi, silahkan baca kitab yang sudah saya terjemahkan, yang Hukum Taksir Muayyan karya Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan, yang sudah saya upload dalam web kami, itu tauhidfirst.net. Ya. Jadi sudah ada terjemahan Hukum Taksir Muayyan karya Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan. Syubhatnya seputar ini sudah dibantah oleh beliau. Ya, namun sekarang orang-orang sekarang kembali menghidupkannya lagi. Allahu a'lam. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada kedua orang tua yang keras kepala, yang sudah terbiasa melakukan kesyirikan, sedangkan saya sudah pernah menjelaskan masalah agama yang lainnya, mereka tidak menggubris sama sekali, selalu menganggap remeh bila anaknya yang memberitahukan. Sedangkan bagaimana bila mereka sampai meninggal dunia tapi belum bertaubat? Bagaimana saya sebagai anaknya harus berbuat? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bertanya, selagi hayat masih dikandung badan, ya, untuk diberi kesehatan, orang tua juga masih ada, terus sampaikan ya tauhid ini kepada mereka. Ya, misalnya orang tuanya dukun, misalnya orang tuanya selalu ikut ritual, ya, memberikan ya larung misalnya, ya, baik di Gunung Merapi, ya, atau ke ya, pantai Laut Selatan misalnya, atau melakukan ritual-ritual kesyirikan yang diwariskan dari ajaran-ajaran apa namanya, dari ajaran-ajaran adat yang masih dilestarikan. Ya, berikan sajian di pojok-pojok rumah, ya, di bawah-bawah lemari, ya, dengan alas dari daun, ya, daun pisang, ya, kemudian ada kembang-kembangnya. Yang seperti itu masih dilakukan oleh banyak orang yang mengaku muslim. Waliyahulillah. Karena itu adalah peribadatan selain Allah dan bertentangan dengan asal tauhid, dengan pokok agama. Ya. Di Jakarta juga begitu orang-orang Betawi. Ya. Di pojok-pojok rumah dia sediain, dia piring, ya, ada onde-onde, ada kopi, ada lisong. Kalau dia banyak buat apa? Ya. Ada orang bilang buat sehat. Tapi intinya menyampaikan. Ya, selagi masih ada kesempatan sampaikan. Ya, dengan harapan orang tuanya bisa mendengar. Ya, kemudian ya prioritaskan apa yang disampaikan itu. Artinya mungkin seorang itu melakukan hal-hal lain. Ya. Misalnya orang tuanya juga selain melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan-perbuatan lain yang melanggar agama. Maka mana yang dia prioritaskan? Masalah kesyirikan ini aja dulu. Ya. Kesyirikan ini dulu yang dia jadikan fokus perhatian. Kemudian sampaikan dengan lembut. Ya, seperti halnya Ibrahim kepada bapaknya. Ya. Seperti itu. Dan upayakan dengan berbagai macam cara dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tua kita. Seperti itu. Namun kalau misalnya takdir Allah bicara lain, bahwa orang tuanya mati dari kesyirikan, belum cukup bertaubat,
maka berlaku ketika itu hukum terhadap pelaku kesyirikan. Ya, tidak boleh menyolatkannya, tidak boleh ya mendoakannya, mohonkan ampun untuknya, mohonkan rahmat untuknya. Nah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Azza wa Jalla melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk mendoakan ibunya. Oleh ilmu Allah. Apakah orang yang tidak tahu jika yang dikerjakan adalah syirik dan masih belum bertaubat? Nggak tahunya karena apa? Kita harus tahu. Ini pembahasan juga kaitannya dengan usul bid'ah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, ya, orang yang belum tegak kepadanya hujjah itu 3 golongan. Cuma 3, nggak ada yang 4. Ya. Cuma 3. Yang pertama adalah man nasha'a bi badiyatin ba'idah. Orang yang tinggal di pedalaman, munqati'ah, terputus. Ya dari ilmu, dia tidak bisa mencari tahu. Dia tidak punya perangkat untuk mencari tahu. Ya. Nanti jadi dalaman. Ya. Atau hadits wa alim bil Islam, atau orang yang baru masuk Islam. Jadi dia nggak tahu maka dikasih tahu. Yang ketiga, au fi mas'alatin khafiyah, atau pelanggaran dalam perkara yang sama. Maka orang ini ya dikatakan ya bahwa mereka adalah orang-orang yang belum tegak hujjah. Mereka belum tegak hujjah. Nah, orang yang belum tegak hujjah bukan berarti di dunia kalau perbuatannya adalah kekufuran, secara hukum dunia tidak dikatakan kafir. Orang yang belum tegak hujjah sekalipun anggap bahwa ada orang yang belum tegak hujjah, secara hukum di dunia seperti orang kafir. Kalau perbuatannya kufur. Cuman kalau betul dia belum tegak hujjah, nanti di akhirat dia diimtihan. Seperti itu. Di akhirat dia diuji lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Intinya Allah tidak akan mengazab siapapun kecuali mereka yang telah sampai kepadanya hujjah. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum melainkan setelah kami utus kepadanya rasul. Nah, terjadi kesalahpahaman, ayo hadirun dimuliakan Allah. Banyak orang yang berdalil dengan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para jamaah yang memiliki mobil dengan bernomor H9482GG untuk warna hijau dan H9433ZF berwarna biru muda, harap menemui manisnya di bawah. Saya para jemaah yang memiliki mobil dengan berplat nomor H9482GG, mobil berwarna hijau dan H9433ZF berwarna biru muda, harap menemui manisnya di bawah. Jadi kita lanjutkan ayat hadirun ini dimuliakan Allah. Terjadi kesalahpahaman. Ya, ketika katakan bahwa orang yang melakukan syirik akbar itu kafir, orang-orang yang menolak membawakan ayat ini. Di mana dikatakan kafir? Sedangkan Allah bilang, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak mengazab satu kaum kecuali setelah datang kepadanya Rasul. Salah. Kenapa? Karena ayat ini menafikan azab. Kalau memang orang tersebut belum sampai kepadanya hujjah, nggak diazab. Ya, tapi terkait dengan hukum dunia bahwa pelaku syirik akbar kafir. Hukum dunia. Walaupun di akhirat, kalau betul di dunia dia ini belum sampai kepadanya hujjah, di akhirat dia akan diimtihan, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan kuncinya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menghadap siapapun kecuali setelah sampai kepadanya keterangan. Sekedar contoh untuk memudahkan. Anak kecil yang meninggal dunia dari orang tua yang kafir. Lahir 5 jam, hidup cuma 5 jam, kemudian mati. Orang tuanya kafir. Kita mandiin ya sudah. Mandiin nggak? Kita mandiin nggak? Kita sholatin, kita kafani,
Kita kubur di kuburan muslimin. Hah? Kenapa kita sepakat bahwa orang itu nggak perlu kita mandikan, nggak perlu kita kafani, nggak perlu kita kubur di kuburan muslimin? Kenapa? Jawabnya ada? Apa jawabnya? Karena dia kafir. Ya? Dia kafir. Loh. Kok kamu bisa mengatakan bahwa anak bayi sempat hidup 5 jam dari orang tua kafir dia kafir? Bukankah berarti kamu bilang dia kafir sedangkan dia jahil? Jelas bahwa anak kecil jahil. Kan? Berilmu atau jahil dia? Jahil. Kan? Tapi artinya hukum dunia kafir. Tapi kondisi dia di akhirat kan ini masalahnya lain, beda. Bahwa Allah tidak akan mengadab siapapun kecuali telah diutus padanya Rasul. Dia belum diutus padanya Rasul. Dia orang tua kafir, dia melakukan seperti orang kafir. Tapi di akhirat Allah tidak akan mengadab siapapun kecuali setelah sampai kepadanya keterangan. Nah yang seperti ini ada dua pendapat di kalangan ulama mengatakan bahwa di akhirat dia ya masuk surga, dan yang kedua mengatakan bahwa dia di akhirat diimtihan, diuji lagi oleh Allah. Kalau lulus ujian maka dia masuk surga, kalau tidak maka dia masuk neraka. Kedua-duanya disebutkan lagi dua kali. Contoh lain seperti misalnya orang gila dari orang tua yang sakit, ya, mati dalam keadaan gila. Nanti mandiin nggak? Enggak. Kita mandi. Kenapa? Ya kafir, bapaknya kafir. Bilang itu. Ya dia itu mbak salib, bapaknya mbak salib. Kalau kita mandikan, kita nggak salah, dia kafir. Sepakat semua. Ya? Padahal dia gila. Orang gila berilmu atau jahil? Jahil. Jelas, jahil kita. Kita sepakat dalam kondisi seperti ini, dalam frame seperti ini, bahwa dia jahil dan dia kafir. Ya. Namun di akhirat dia nanti diimtihan. Udah belum? Udah isya? Udah isya? Hah? 3 menit lagi? Oke. Ya udah. Intinya gitu. Apakah orang yang tidak tahu jika yang dikerjakan adalah syirik dan mati belum bertaubat karena tidak tahu bahwa yang dia lakukan adalah syirik bisa mendapat ampunan di hari kiamat? Bisa jawabnya. Kalau belum tegak hujjah. Ya, kalau dia belum tegak hujjah. Namun dia punya kans. Ya, punya kesempatan. Ya, kalau dia belum tegak hujjah bahwa Allah Azza wa Jalla ya akan ya tegakkan kepadanya hujjah di atasnya, diimtihan. Tapi ini berlaku untuk orang yang belum sampai kepadanya Quran dan belum ya tahu ada nabi namanya Muhammad. Adapun orang yang telah sampai kepadanya Quran dan telah tahu nabi namanya Muhammad, ada nabi namanya Muhammad, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka orang tersebut sudah tegak hujjah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini aja dulu untuk tanya yang masuk. Kalau ada kesempatan insyaallah kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.